generasi sebelumnya. Oke, sorry. Kebetulan aku kan memang lulusan pendidikan yang memang diajarin juga tuh cara mendidik. Nah, yang aku lihat sih perbedaan mendasar antara anak-anak yang milenial atau post milenial dengan sebelumnya, itu kita mulai diajarin menggunakan teknologi, yaitu teknologi internet. Nah, kalau aku nih dari seorang pengajar, aku diajarin untuk bisa up to date dengan berita-berita dari siswa. Karena gimana caranya kita mau deket sama siswa, kalau kita sendiri pun nggak ngerti dunia siswa. Nah, kalau dari sisi siswanya gimana nih? Kalau siswa itu yang aku lihat, informasi itu kan tersebar luas di mana-mana. Dulu zaman misalnya papa mamaku sekolah, guru hanyalah satu-satunya sumber informasi. Kayak gitu. Jadi apapun yang bilang guru, kita selalu kita aminkan lah itu yang paling benar. Tapi kalau di generasi milenial udah nggak bisa gitu lagi. Kenapa? Karena siswa udah bisa mengakses informasi dengan cepat dan lebih mungkin dalam tanda kutip ya bisa lebih akurat juga, dan juga informasi selalu up to date. Jadi yang aku lihat dari post milenial ini sumber informasi mereka, sumber belajar mereka jauh lebih banyak, lebih lebih cepat, yang mana kita sebagai seorang pendidik juga mau nggak mau harus mengikuti pola belajar mereka. Itu sih buat aku jadi tantangan juga ya buat para pendidik juga kayak gitu. Iya sih. Jadi Iya. kalau misalkan pendidiknya aja gaptek lah ya Iya, istilahnya, gimana anak didiknya kan? sepakat banget, Masa sepakat. kalah sama anak didiknya. Jadi emang harus terus Belajar. menambah kompetensi sih walaupun sudah menjadi pendidik ya Kak ya. Betul, karena tugasnya pendidik itu ya terus belajar kayak gitu. Jadi kita nggak bisa stuck di satu pelajaran aja atau di satu sumber aja, harus tetap menggali informasi lebih dalam juga sih. Tantangan banget buat kita sebagai seorang pendidik juga sih. Oke. Yep. Selanjutnya aku pengen nanya, dengan proses ini berkaitan dengan kondisi sekarang ya Kak, pandemi dan PJJ ini. Nah, dengan proses pembelajaran sekarang yang mengharuskan kita untuk terus-menerus terpapar dengan teknologi digital, khususnya internet, apa nih Kak yang sebaiknya kita para pelajar, mahasiswa-mahasiswa lakukan untuk menghindari efek-efek buruk yang mungkin aja bisa timbul dari hal tersebut? Ya, benar-benar banget. Itu ya salah satu dampak negatif dari adanya perkembangan teknologi adalah ya misalnya ada berita-berita yang mungkin terlalu tersebar luas sampai kita nggak bisa memfilter mana yang benar sama yang enggak. Nah, makanya penting banget nih yang namanya cara berpikir kritis, gimana cara kita bisa memilah dari banyaknya informasi yang tersebar di luar sana, yang paling tepat itu yang mana. Yaitu kita ada caranya lah, ada caranya memilah dan memilih kira-kira yang paling tepat yang mana. Yang kedua menurut aku ada batasan sih. Jadi yang tahu yang positif buat kita ya kita, yang tahu yang negatif ya buat kita ya kita. Jadi kita udah tahu caranya memfilter yang mana memang buat tujuan kita sama mana yang enggak. Nah, menurut aku kalau nggak ada yang namanya pembatasan, kadang-kadang kita ngerasanya jadi kecanduan. Jadi kita bersosial media, berinternet, tujuan utamanya bukan untuk meningkatkan informasi yang positif, tapi lebih ke arah yang negatif. Nah, itu disayangkan sih. Cuman nggak semuanya kayak gitu loh. Aku ngeliat sekarang banyak generasi muda yang mulai sadar, oh ternyata konten-konten di sosial media misalnya nggak ada yang positif nih, daripada gue komplain mendingan gue buat sendiri. Nah, itu ada beberapa anak muda yang aku mulai lihat uh, bisa kasih solusi gitu loh. Jadi nggak hanya komplain terhadap konten yang ada, tapi dia juga kasih solusi yang terbaik. Bagusnya kayak gimana sih? Kayak gitu. Jadi kembali lagi ke kita sih Kak ya. Iya, benar banget, benar banget. Tadi Yang Kak, apa Kak? Maaf. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh ya, tadi kan Kakak nyebut tentang berpikiran kritis ya. Iya, Itu sebenarnya salah satu soft skill yang nggak kita pelajari sih Kak ya di sekolah konvensional kita, sayang sekali. iya, betul banget, betul banget. Ini nih aku bisa bilang ya, mungkin karena kita pernah dijajah dan udah mengalami berbagai macam kurikulum yang ada, sehingga kita masih mencari-cari nih kira-kira kurikulum yang bagus itu seperti apa. Nah, sayangnya kayak pemikiran berpikir kritis, penyelesaian masalah itu tidak menjadi bahan kajian di kurikulum. Yang kita lihat hanyalah kemampuan kognitif.
Oke, anak berhasil atau enggak cuma dilihat dari nilainya dia. Padahal kalau di dunia kerja atau kamu misalnya menghadapi masalah dalam kehidupan, kemampuan berpikir kritis itu penting banget. Nah sayangnya itu malah nggak diajarkan loh di sekolah. Kayak gitu sih. Itu juga aku rasain banget sih Kak. Kebetulan aku kan sebelum kuliah dulu sempat kerja dulu Kak. Dan Oh. itu kaget banget Kak, karena aku di sekolah ya pasti nggak pernah lah ngalamin diajarin bagaimana cara berkoordinasi dengan banyak orang. Jadi Ya, jujur itu kaget banget. Seandainya di sekolah udah diajarin pasti akan lebih mudah lagi sih Kak untuk beradaptasi di dunia luar. sepakat banget, sepakat banget. Oke, masih nyambung dengan itu, dengan nggak adanya kita ditanamkan cara berpikir kritis, cara penanaman karakter yang kuat selama kita berada di bangku sekolah. Menurut kakak mungkin nggak sih kita mengejar ketertinggalan itu? Karena kan kayaknya kalau di luar negeri ada ya kak ya. Ada. Ada nggak sih kak cara kita bisa mengejar ketertinggalan itu, dan dari mana kita harus memulai? Sih. Nah, kalau ditanya bisa apa enggak, sebenarnya bisa banget. Cuman caranya mungkin nggak bisa secara konvensional, dalam artian hanya memanfaatkan, oke, hanya satu sekolah loh. Jadi misalnya kita fokusnya ke sekolah aja. Dalam artian itu butuh proses yang panjang. Jadi menurut aku ya, kita tuh butuh yang namanya penggunaan teknologi. Nah, teknologi ini kita manfaatkan dengan memberikan pendidikan-pendidikan yang banyak dan juga berkualitas. Kenapa? Misalnya, let's say kita bikin misalnya satu video yang memang bagus dari segi konten. Bayangin aja kalau misalnya satu video ini bisa ditonton ke banyak orang dengan ya paling durasi berapa menit, itu udah cukup setidaknya membuat anak-anak yang nonton itu seneng gitu dengan kondisi dengan materi yang juga bagus. Nah, kedua sih menurut aku sekarang pemerintah udah mulai cukup memperhatikan kurikulum. Nah, kalau nggak salah ya, teman-teman aku pun yang di sekolah ngajar, itu udah mulai tuh ditanamin cara berpikir kritis dengan cara misalnya siswanya diminta untuk berkelompok, habis itu nanti mereka menyelesaikan tugas yang mana mereka diminta untuk kasih solusi. Nah, kalau buat aku sih memang ada banyak banget aspek yang setidaknya membangun pendidikan kita sama-sama. Nggak bisa hanya mengandalkan guru aja, nggak bisa mengandalkan pemerintah aja, bahkan siswa sendiri. Karena ini masalah yang cukup kompleks ya, masalah pendidikan. Semua negara juga kayaknya sepakat sih. Pendidikan itu adalah acuan penting kalau kita mau membangun sebuah negara yang besar juga. Kayak gitu. Sebenarnya ada hubungannya juga nggak sih sama pendidikan di dalam keluarga kak menurut kakak? Iya, bisa. Itu penting banget justru. Iya ya. Pendidikan keluarga, orang tua, bahkan seorang ibu kali ya, itu juga anyway, pendidikan di sini bukan hanya pendidikan di ruang kelas Iya ya. ya. Gimana seseorang itu mau terus belajar, itu udah bisa kita kategorikan pendidikan. Nah, ya bisa dimulai dari keluarga, lingkungan paling kecil, di mana anak bertumbuh pertama kali ya di keluarga mereka. Kayak gitu. Jadi jangan hanya berpangku tangan pada perubahan kurikulum dari pemerintah aja ya kak. Kitanya juga harus, mungkin dari masyarakat juga, kita juga bisa banyak belajar sebenarnya dari keluarga, dari masyarakat ya kan. Iya, betul banget. Oke, ini belum ada pertanyaan yang masuk ya dari para peserta ya. Kalau ada yang mau nanya, bisa langsung ketik aja ya di kolom chat, nanti kita pilih, kita bacain, oke? Kalau gitu kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja deh kali ya. Oke deh. Dari apa yang aku baca sebelumnya, Indonesia itu merupakan negara dengan populasi siswa terbesar nih Kak di ASEAN. Nah, bahkan banyak banget nih ahli yang menyebutkan bahwa 10 tahun ke depan tantangan kita itu adalah bonus demografi, di mana sekian persen dari porsi penduduk Indonesia adalah generasi-generasi muda dalam usia yang produktif. Bahkan kalau nggak salah diestimasikan sekitar 70% dari populasi penduduk Indonesia pada tahun 2030 itu ya generasi-generasi produktif itu. Nah, apa nih Kak yang bisa kita persiapkan nih untuk khususnya dalam bidang pendidikan agar generasi-generasi muda kita nanti siap berjuang nih dan mandiri dan mampu memimpin bangsa kita pada tahun 2030 nanti. Ya, berarti kalau ngomongin masalah persiapan ya, ini butuh banget ekosistem yang bagus juga ya. Misalnya kita ambil contoh, karena kita kan di Indonesia ini pendidikan itu kesannya ya udah di ruang kelas, terus juga ya belajar gitu. Paling yang bisa aku saranin, yang bisa aku lihat ya,
Kayaknya paling penting adalah kita membenahi sistem pendidikan kita loh. Lebih ke arah perspektif bahwa pendidikan itu nggak hanya soal nilai, tapi maksudnya kadang-kadang kita selalu berpikiran siswa pintar atau nggak pintar itu hanya diukur dengan seberapa tinggi nilai dia. Jadi kalau aku ngelihat semua manusia itu punya kesempatan untuk berkarya. Kayak anak-anak muda lah, pasti pengen diberikan ruang untuk berkarya. Nah, gimana caranya kesan bahwa, ih, dia pintar karena nilai matematikanya misalnya ya, 9 misalnya. Sementara misalnya aku nggak jago matematika, nilai aku 5. Tapi aku misalnya seneng nari misalnya. Ya udah, berarti memang kecerdasan aku dinari. Nah, gimana aku bisa berkarya? Ya kasih kesempatan aku dengan cara, ya aku akan latihan nari terus, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ada bonus demografi kayak gini, aku ngelihat justru pemuda-pemuda kita diberikan kesempatan, diberikan ruang dengan mengekspresikan diri mereka yang sesuai dengan memang kemampuan mereka, kayak gitu. Dan juga dari segi kurikulum pastinya, kalau memang sekolah formal, gimana pemerintah juga perlu membenahi kurikulum kita, nggak hanya sekedar memenuhi nilai-nilai kognitif. Ya, tapi itu susah sih. Tapi lebih diajarkan gimana sih anak-anak kemampuan soft skill-nya, kemampuan berpikir kritisnya, atau misalnya problem solving-nya, dan yang lain-lain. Itu justru akan menjadi dampak yang cukup besar banget sih bagi Indonesia kalau anak-anak mudanya mulai ngerti bahwa pendidikan itu nggak cuma nilai matematika, nilai bahasa, atau nilai apapun ya, tapi kemampuan soft skill itu juga perlu dikembangkan bagi anak-anak muda sih, kayak gitu. Iya, sayang banget sih sebenarnya mindset yang udah tertanam di tengah masyarakat kita bahwa ini anak yang pinter ini yang nilainya IPA-nya bagus nih atau nilai MTK-nya bagus, sementara kalau dia jelek di bidang itu tapi bagus di bidang lain tetap aja dibilangnya nggak Iya. pinter gitu. Nah, makanya diskriminasi banget sih sebenarnya Kak ya. Dalam artian mungkin karena kita pun belum terlalu paham ya arti pendidikan itu seperti apa. Sehingga kesannya yang semuanya bersifat hitung-hitungan itu adalah yang pintar. Padahal nggak kayak gitu. Jadi anak-anak muda yang punya kemampuan, tapi karena diskriminasi ala lingkungan bahwa kita nggak pintar, jadinya kita tuh nggak bisa untuk berkarya lebih lebih lanjut lagi karena kita nggak percaya diri dan nggak dikasih ruang juga sih, kayak gitu. Oke. Wah, ini di tengah-tengah kita ngomongin tentang itu tadi apa sih? Iya tadi itu ada yang nanya nih Apa tuh ya? dari Kak Yosefin. Selamat siang Kak, terima kasih untuk presentasinya. Izinkan saya untuk bertanya. Saya setuju dengan pendapat Kakak sebagai pengajar. Bagaimana cara kita pengajar untuk bisa membantu mengubah sistem pendidikan yang lama, sedangkan ide atau pemikiran kita tidak sama atau bertentangan dengan kurikulum yang lama. Mungkin banyak pendidik yang mulai kritis, namun pada akhirnya memilih untuk mengikuti kurikulum yang sudah ada supaya aman. Iya, sepakat tuh. Sepakat banget. Bagaimana caranya ya, Kak? I see. Jadi kan kalau kita lihat ya ranah kognitifnya berarti ada harapan tapi kenyataannya nggak sesuai nih. Jadi timbullah masalah kayak gitu. Nah, yang aku lihat memang kita ya sebagai pendidik mau nggak mau nih harus ikutin pemerintah karena kita dibebankan beban administratif kayak gitu. Cuman kalau buat aku sendiri sebenarnya kita diberikan ruang kok, diberikan ruang untuk berekspresi dalam mengajar. Cuman gini, aku mungkin bisa bagi dua ya. Jadi kalau ranah untuk memenuhi kewajiban dari pemerintah, dari misal administratif, ya memang kita harus penuhi itu. Karena ya gimana, kita belum menjadi orang yang di atas itu loh, yang bisa mengatur itu. Tapi sebenarnya kita tetap bisa untuk membentuk anak didik ini menjadi sesuatu yang mungkin lebih baik lagi, nggak sekedar berkaitan dengan nilai-nilai aja. Kayak gitu, kita bisa banget sih. Cuman tergantung dari kita sebagai seorang guru mau membawa kemana nih siswa-siswa kita. Tapi kalau ditanya bisa apa enggak, sebenarnya bisa banget sih. Justru kalau yang aku lihat sekarang pemerintah itu udah mulai memberikan ruang nih bagi guru-guru untuk lebih mengeksplor lagi sebenarnya kemampuan mereka. Harusnya yang lebih paham pendidikan adalah guru karena dia yang ada di sekolah. Kalau pemerintah kan hanya lihat dari atas aja ya, baiknya kayak gimana, kayak gitu. Oke, itu ya Kak jawabannya untuk Kak siapa tadi? Kak Yosefin ya, semoga sudah cukup jelas. Nah selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Presilia Menik. Wah, yang tadi nih speaker Oh kita. iya.
Oke, pertanyaannya, dengan permasalahan pendidikan yang kompleks seperti ini, siapa yang harus disalahkan, Kak? Apakah menterinya, sistemnya, atau habit kita? Bagaimana pandangan Kakak apabila ada yang bertanya seperti itu? Terima kasih. Ini pertanyaan, aku panggilnya apa sih? Presilia, ini pertanyaan dasar dari sistem pendidikan kita. Karena bagus banget pertanyaannya. Permasalahan pendidikan kita itu memang maksudnya kesalahan itu semua berawal dari sistem. Sistem kita yang memang pertama ya, kalau aku dari lihat historisnya, kita itu kan udah beberapa kali dijajah dari Belanda, terus Prancis, Inggris, sampai nanti ke Jepang. Nah, di mana kita tuh sebenarnya tidak diberikan ruang yang cukup besar untuk mengeksplorasi pendidikan kita. Kalau misalnya kita ke Jepang nih, kalau nggak salah nih, waktu pas pemboman Nagasaki dan Hiroshima, Kaisar itu pertama kali dia bilang berapa banyak guru-guru yang selamat. Nah, itu artinya Kaisarnya sendiri sadar banget kalau Jepang mau jadi negara maju, yang harus dilindungi, yang harus dikasih ruang adalah guru-gurunya, pendidikannya. Nah, kalau dari kita, sebenarnya sistem pendidikan kita yang kurang tepat, kurang oke lah. Sebagai contoh nih, aku ambil contoh sebagai orang pendidik, aku ngeliat gini, agak miris ketika kita lihat orang-orang yang masuk ke jurusan pendidikan bukanlah orang-orang yang memang dari awal pengen jadi seorang pendidik. Tapi nggak semuanya ya. Yang aku lihat, yang masuk ke jurusan pendidikan itu adalah anak-anak yang di pilihan pertamanya nggak berhasil. Dia akhirnya, ya udahlah, daripada gue nggak kuliah, daripada gue di stigma negatif, gue ambil pendidikan aja. Atau kalau nggak, oh ya udah, gue mau jadi guru, hidup gue akan aman, nyaman, tentram, sehingga dia pengen jadi guru bukan karena dia pengen, tapi karena itu alasan-alasan kenyamanan dan bla bla bla, sehingga ketika dia mengajar, dia akan mengajar ala kadarnya. Ya udahlah, menggugurkan tanggung jawab aja, yang penting selesai mengajar. Karena akan beda banget, Kak, antara guru yang memang benar-benar pengen jadi guru sama pendidik guru yang enggak, ya dia pengen masuk jadi guru, tapi dia nggak tahu gimana caranya, kayak gitu. Itu kelihatan banget. Apalagi yang kita ajar, yang kita didik adalah manusia yang hidupnya akan panjang, yang punya hati, yang punya masa depan. Kalau dari kita sendiri hanya fokus kepada nilai-nilai, ya nanti dia di dunia kerja pun akan kebingungan. Sebenarnya gue mau jadi apa sih? Kalau menurut aku sih sistem pendidikan kita yang memang kurang oke, dari gurunya sendiri, seleksi guru. Jadi nggak semua, kalau menurut aku ya, nggak semua orang bisa jadi guru loh. Harus benar-benar orang-orang yang paham arti pendidikan. Karena kalau jadi guru harus paham ilmunya pasti, paham psikologi juga harus pasti, karena yang kita didik manusia. Terus yang kedua, ya tadi udah kurikulumnya dari pemerintahnya juga, yang juga harus turut aktif. Yang ketiga ya siswa. Siswa juga punya kewajiban untuk lebih kritis, lebih pengen belajar. Tapi belajarnya pun nggak hanya sekedar yang formal ya, tapi yang informal juga sebaiknya kita kasih ruang buat anak-anak untuk berkarya kayak gitu. Jadi sistem pendidikan kita sih yang lebih agak agak ya raut lah, karena beberapa tahun sekali aja kita tuh ganti kurikulum gitu lah. Jadi gimana kita mau oke sama pendidikan kita, gurunya aja bingung nih, kurikulumnya ganti mulu, setiap ganti menteri ganti kurikulum kayak gitu. Jadi kompleks banget sih masalah pendidikan ini. Iya ya, kompleks banget. Bahkan ini ya, dari pengalaman pribadi ya, Kak. Pribadi kan juga dari jurusan ini pendidikan, Kak. I see. Dan teman-teman aku itu kalau ditanyain, kamu beneran mau jadi guru ntar? Enggak. Jadi kenapa kamu masuk pendidikan kalau kamu nggak mau jadi guru gitu kan? Betul banget. Itu sayangan banget sih itu. Jadi aku tuh ngarep ya, jurusan pendidikan tuh kayak kamu pengen jadi misalnya seorang hakim atau seorang teknik, misalnya teknik apa, kimia, farmasi, yang benar-benar dari awal pengen. Jadi dia akan belajar secara serius, dia tahu masa depan dia mau kemana, sehingga nggak ada lagi nih kesan misalnya guru kok nilai KKM-nya kurang sih, atau guru kurang bisa melakukan A, B, C, D, E. Karena dari awal dia udah tahu kalau sebagai seorang guru, dia pasti akan terus belajar. Karena bukan pekerjaan yang gampang sih jadi seorang guru itu. Sama sekali nggak gampang sih, Kak. Banget.
Oke, selanjutnya ini ada yang bertanya lagi nih, Kak. Wah, aku senang nih banyak yang aktif kali ini. Nah, ini pertanyaan dari Kak Supriyanto. Bagaimana cara kita untuk mengarahkan anak-anak atau anak muda yang saat ini banyak terlihat justru lebih mempergunakan teknologi informasi mengarah ke hal kurang baik. Misalnya lebih banyak bermain game daripada belajar atau hal yang atau hal yang lebih bermanfaat. Ya, itulah Kak. Menarik nih pertanyaannya. Kalau aku ya, dulu pas kuliah, pernah nih dosen aku bilang, kalau misalnya kita mau jadi seorang pendidik atau guru, pertama kali yang kita lakukan adalah masuk ke dunia anak-anak. Masuk ke dunia anak-anak itu. Kenapa? Karena biar kita bisa deket. Misalnya kita ambil contoh, ada anak yang suka main games. Nah, sebenarnya kita sebagai seorang guru, aku kan guru sejarah nih, aku bisa banget nih ajak anak-anak untuk main games yang berkaitan dengan sejarah. Nah, ketika ada anak yang suka main games, dia pasti bilang gini, wah, kok ibu ngerti main games sih? Akhirnya cerita. Akhirnya kalau kayak gitu, kita bisa narik dia untuk ikut apa kata kita. Karena di situ udah dibangun kedekatan emosionalnya. Nah, misalnya anak suka baca komik, ya kita hadirkan misalnya pembelajaran yang memang berkaitan dengan komik. Jadi sebenarnya apa yang disukai sama siswa itu bisa jadi media kita untuk ngajarin. Tapi ya memang caranya harus lebih agak pelan-pelan, harus lebih dekat sama siswanya dulu. Karena kalau kita dari awal bilang, oke, video games itu jelek, nggak boleh main games, itu justru siswa, apaan sih Bu? Nggak up to date banget sih Bu, kayak gitu-gitu loh. Jadi menurut aku kita emang baiknya mulai mengerti kondisi siswanya sendiri sih. Baru kita bisa masukin nilai-nilai yang pengen kita bentuk ke siswanya, kayak gitu. Hadir itu penting banget ya Kak untuk seorang pengajar itu kreatif, inovatif, dan up to date terus sama keadaan zaman sekarang ya Kak ya. Benar banget, benar banget. Oke deh. Karena ada lagi nggak ya pertanyaan? Udah nggak ada ya. Oke, lanjut ya ke pembicaraan kita tadi sebelumnya. Tadi kakak ngomongin tentang soft skill nih. Nah, aku baca juga ada banyak banget nih Kak analisis atau prediksi tentang apa aja soft skill yang nanti akan dibutuhkan untuk kita bisa survive di dunia kerja. Seperti yang tadi Kakak bilang, complex problem solving, terus melakukan koordinasi dengan banyak pihak, berpikir kritis, dan lain sebagainya. Nah, bahkan ada lagi yang aku dengar tahun 2020 ke atas tuh ada yang baru namanya emotional intelligence sama cognitive flexibility. Terus balik lagi kayak tadi yang kita omongin, yang mana semua soft skill itu sama sekali nggak pernah diajarin di sekolah konvensional kita. Betul banget. Nah, bagaimana semuanya selama ini ya seperti kakak bilang tadi selalu berorientasi pada nilai, terutama nilai eksak ya, pelajaran eksak. Nah, berkaitan dengan ini, menurut kakak apa aja sih nilai-nilai atau soft skills yang paling penting nih, paling dasar untuk dikembangkan oleh generasi post milenial agar kita siap menghadapi dunia luar nanti? Iya, kalau yang aku lihat sebenarnya semuanya penting sih soft skill ini karena punya kelebihan masing-masing ya. Cuman ketika kita udah masuk ke dunia kerja, pasti kan kita berhubungan dengan banyak orang. Nah, cara kita berkomunikasi, cara kita memimpin, cara kita menyelesaikan masalah, kalau menurut aku itu basic banget supaya kita bisa dibilang oke dalam dunia kerja. Misalnya ketika ada masalah dalam suatu tim, kita nggak terbiasa untuk menyelesaikan masalah, biasanya kita kebingungan tuh. Terus kita nggak punya kemampuan berbicara dengan baik. Tapi kalau aku lihat, memang nggak semua orang dikasih kemampuan tersebut. Tapi itu bisa dilatih, kayak gitu. Nah, kemampuan berbicara yang baik, komunikatif, itu juga penting banget. Karena kalau misalnya aku sebagai seorang guru misalnya, aku kan mengandalkan komunikasi. Kalau komunikasinya kurang baik, ya gimana pesan itu tersampaikan. Nah, begitu juga dengan dunia kerja. Nah, yang namanya bekerja dengan globalisasi, teman-teman kita kan menurut aku nggak hanya orang Indonesia ya, tapi orang-orang dari luar juga ikut bekerja sama. Penting banget juga kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan berbahasa internasional lah, yang sekiranya itu bisa mendukung kita, bisa membuat kita tuh terlihat berbeda dengan teman-teman lain. Jadi kemampuan pertama menurut aku ya kemampuan berpikir kritis, itu sangat-sangat penting. Kedua itu kayak kemampuan berkomunikasi, ketiga kemampuan untuk bekerja sama dalam tim. Karena ya namanya juga bekerja,
mayoritas kerjaan kita adalah kerjaan dalam tim gitu loh. Jadi kalau kita nggak bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain, susah juga. Gimana orang itu mau tahu ide-ide kita kayak gimana kalau kita komunikasinya nggak bagus. Yang keempat sih, ya bersosialisasi tadi udah sih, paling itu aja sih. Jadi basic skill itu menurut aku penting banget sih. Jadi nggak sekedar nilai-nilai aja. Nah, justru ya itu nggak dipelajari di sekolah. Tapi yang aku lihat nih, ada kan revolusi pendidikan nih sekarang. Itu tuh udah mulai ditanami nilai-nilai kayak gitu. Nah, menurut aku mungkin 10 sampai 20 tahun mendatang mungkin kita bisa lihat hasilnya akan seperti apa sih. Oke, terutama untuk dunia kerja sih ya Kak, kerasa banget kalau kita Iya. soft skill kita itu. Iya, betul banget, betul banget. Oh iya, jadi masih berkaitan dengan dunia kerja nih jadinya kita. Sekarang kita akan ngomongin job landscape nih Kak, atau lapangan kerja. Nah, diperkirakan dari apa yang aku baca lagi nih Kak, pada tahun 2022 itu diperkirakan akan ada top 10 emerging skill yang dibutuhkan, yang kebanyakan dari itu tuh berkaitan dengan digital dan teknologi, kayak data analysis and scientist, artificial intelligence, dan lain sebagainya. Dan kita juga nih mengenal sekarang kita berada di era revolusi industri 4.0, yang mana kita generasi muda harus siap nih menghadapi itu, karena ternyata saingan kita sekarang tuh udah bukan manusia doang. Kita ngelawan mesin loh, kita ngelawan robot. Jadi kalau kita nggak terus maju, ya kita akan, masa kita kalah sama robot gitu kan. Betul. Benernya ada kan Kak hubungan atau kaitan antara upaya perbaikan pendidikan yang tengah kita gencarkan ini dengan persiapan kita untuk menghadapi itu tadi, revolusi industri 4.0? Iya, benar banget. Benar nih kata Kakaknya bahwa kalau kita sekarang saingannya nggak hanya manusia aja, tapi ada robot. Nah, palingan yang membedakan problem solving itu, kemampuan membangun tim yang sekiranya aku lihat dari sistem pendidikan kita udah mulai mengarah ke sana sih. Jadi, aku belum lihat sih implementasi nyata di sekolah seperti apa. Kayak gimana sih cara memecahkan masalah? Paling ya hanya satu masalah yang berkaitan dengan mata pelajaran. Tapi kalau secara general, sebenarnya itu udah bisa dilatih sejak dini juga sih. Gimana anak-anak itu memecahkan masalah, misalnya di rumah ada apa, terus anak diajak untuk berdiskusi, baiknya kayak gimana sih, nggak baiknya tuh kayak gimana. Justru kalau buat aku, kalau kamu mau survive di dunia kerja, yang paling oke adalah nilai-nilai apa yang nggak bisa disamakan dengan robot. Oke, apa sih yang ada di kita sehingga kita misalnya si punya perusahaan itu mau meng-hire kita. Ada keunikan tersendiri dari diri kita yang membedakan dari orang lain. Oh ya, bahkan sama orang lain juga. Kita harus punya kemampuan-kemampuan yang lebih oke lagi. Tapi prosesnya panjang sih kalau kayak gitu. Misalnya, yang aku lihat ya sekarang, kalau misalnya kita mampu sama mata pelajaran A misalnya, kadang-kadang stigma kita, ngapain sih gue belajar matematika? Sebenarnya matematika itu penting juga. Bahkan misalnya aku anak sejarah, aku juga tetap harus belajar matematika. Ya matematika dasar lah. Kenapa? Karena kan dalam kehidupan kita menemukan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan matematika. Kalau aku nggak menguasai itu, ya aku dibodohi dong. Ya aku juga nggak mungkin misalnya masuk ke dalam perusahaan yang memang membutuhkan logika. Kayak gitu. That's why supaya kamu bisa survive di dunia kerja bahkan tidak dikalahkan sama robot, ya tunjukkan kualitas diri kita juga kayak gitu. Itu penting banget. Dan belajar selalu seumur hidup sih. Ya, jadi kembali tambah terus ya Kak kompetensi kita, keahlian kita, kebiasaan kita, supaya kita nggak kalah nih sama mesin, sama robot di masa yang akan datang ya. Benar. Oke, masih berkaitan dengan itu juga, pertanyaanku selanjutnya adalah, ya bisa sih pasti, kita pasti bisa menghasilkan anak-anak bangsa generasi milenial, post milenial yang siap bersaing di tengah era globalisasi dan era revolusi industri 4.0. Tapi bagaimana sih Kak caranya detailnya gitu supaya kita nggak kalah? Masih takut juga sih aku sebenarnya Kak. Iya, kalau menurut aku ini kan emang permasalahan yang kompleks banget ya. Artinya di sini kan ada culture yang mau dibangun supaya kita bisa masuk ke revolusi industri 4.0. Nah, kalau dari sini mungkin gini kali ya, kita lihat dari sistemnya dulu. Lagi-lagi yang ngomongin kurikulum, mungkin kita bisa mulai memasukkan nilai-nilai kehidupan yang akan membantu kita di kehidupan nanti. Ya tadi problem solving, kemampuan berkomunikasi, bahkan kayak financial
pengaturan keekonomian lah. Kita harus ngerti cara memakai uang itu seperti apa. Itu sih menurut aku sebaiknya mulai diajarkan sama anak-anak. Karena sayang banget nih, misalnya kita udah dewasa, tapi kemampuan itu kita pun baru belajar gitu loh. Itu akan belajarnya lebih keras lagi. Jadi kalau buat aku, untuk mencapai revolusi industri itu butuh banget sistem entah pemerintah, masyarakat yang saling bekerja sama, karena itu PR bersama sih. Tapi memang semuanya bisa dianggap mulainya dari pendidikan. Karena kan kita akan melahirkan generasi yang lebih baik dari kita, yang punya kemampuan yang lebih juga. Kayak gitu. Itu permasalahan kita deh sebagai seorang bangsa. Apalagi sebagai seorang pengajar ya Kak, untuk menghasilkan generasi muda yang siap itu sebenarnya itu tantangan yang berat banget sih Kak. Iya, benar banget, benar banget. Oke, nah kalau sekarang aku mau ngomongin gejala sosial yang ada sekarang ya. Kakak bisa lihat kan sekarang banyak banget sarjana-sarjana yang azan Kak. Mungkin kita rehat dulu kali Kak ya sebentar. Oke. Sebentar ya Kak. Halo Kak. Halo. Apakah masih terdengar? Masih. Oke. Oh ya, masih nyambung yang tadi ya Kak ya. Tentang masalah kenapa sarjana kita sekarang itu sulit banget mendapat pekerjaan. Ada nggak sih hubungan antara masalah ini sama kesalahan dalam metode, teknik, dan kurikulum yang tadi kita udah bahas, Kak? Iya, betul banget. Kalau aku lihat, kenapa sih banyak kayak sarjana-sarjana yang akhirnya belum dapat pekerjaan? Kalau aku lihat ya di dunia yang udah global ini, sebenarnya yang dilihat sama pencari kerja, sama perusahaan, bukan hanya dari hard skill kita aja sih, tapi soft skill juga
salah satu yang sangat diperhatikan, apalagi perusahaan-perusahaan yang berteknologi tinggi gitu, atau ya berbasis teknologi lah, itu mulai dilihat. Kalau misalnya kita kurang aktif misalnya di organisasi, terus kita hanya fokus kayak belajar aja, itu bagus belajar aja. Tapi kalau menurut aku, ini juga bisa jadi kemampuan kita, kelebihan kita. Kalau misalnya memang di kampus kita udah aktif di organisasi. Karena nanti ketika masuk ke dunia kerja, itu pun kadang-kadang ya ditanya juga, pas di kampus gimana nih, kamu aktif nggak? Tapi pertanyaannya, apakah semua yang ikut organisasi pasti bisa masuk ke dunia kerja? Jawabannya ya belum tentu juga. Kenapa? Ya kamu lihat lagi kemampuan kamu seperti apa. Kalau yang aku lihat sekarang ya, sebenarnya perusahaan ya nggak hanya ngelihat si kandidat ini hanya bisa dari jurusan apa aja. Bisa aja loh, dia dari jurusan X, tapi dia juga bisa belajar Y, A, B, C. Itu justru jadi nilai plus juga buat dia. Kenapa? Karena artinya, oh berarti dia juga maksudnya terus belajar gitu loh. Terus belajar sehingga itu yang membedakan dia dengan teman-teman yang lain yang hanya fokus di satu bidang aja. Kalau buat aku, ketika kamu terus belajar, kembangin networking, itu adalah kemampuan besar, modal besar ketika masuk di dunia kerja. Karena dunia kerja sekarang, kalau menurut aku, udah lebih random banget nih cari para kandidat-kandidatnya. Nggak bisa hanya berdasarkan ijazah aja. Kecuali memang perusahaan-perusahaan pemerintah yang sangat mengutamakan kayak gitu. Ya, jadi balik lagi jangan cuma nyalahin ini kesalahan kurikulum atau metode atau teknik pembelajaran aja ya Kak ya. Emang kitanya juga harus mandiri mengembangkan diri sendiri ya kan. Dari semasa sekolah kita harus sering berorganisasi contohnya supaya kita biasa berkoordinasi dengan sesama ya Kak ya. Iya, betul banget, betul banget. Oke, dari tadi kita udah ngebahas masa depan, terus kita ngebahas masalah kompleks mengenai lapangan kerja juga yang ada sekarang. Nah, sekarang kita mau nostalgia dikit nih Kak. Ada nggak sih Kak cerita tentang guru favorit Kak Ayu waktu selama di sekolah, entah itu SD, SMP, atau SMA, dan apa sih yang ngebuat sosok itu jadi guru favorit dari seorang Kak Ayu Regina? Hmm. Kalau ditanya guru favorit, sebenarnya ada. Justru banyak. Karena aku dulu waktu sekolah kebetulan jadi seorang siswa yang ambisius nih dalam belajar. Kayak gitu. Jadi aku dulu tuh seneng banget yang namanya belajar. Alasannya dulu mungkin ya, aku tipikal siswa yang belajar karena uh, hanya memenuhi nilai. Tapi kalau ditanya, kamu mau jadi apa? Aku tuh nggak tahu nih. Oke, nggak tahu mau jadi apa. Yang penting gue lulus dulu lah. Tapi kalau misalnya ditanya masa depan, nggak tahu. Cuman ada satu guru yang mulai kayak memancing lah. Kamu belajar buat apa nih? Tujuannya buat apa? Oke, kalau misalnya kamu mau jadi A, kira-kira pelajaran apa yang bisa mengantar kamu ke sana? Atau caranya gimana? Nah, itu sih yang membuat aku sadar, oh ternyata kalau kita belajar, ada strateginya juga loh, nggak bisa hanya semuanya diambil, ada pola-polanya juga. Dan satu lagi, ada satu guru waktu aku SMA, itu mulai ngajak aku untuk belajar pelan-pelan, tapi sampai akhirnya aku ketagihan belajar. Jadi belajar itu udah bukan kayak beban lagi. Awalnya kan aku karena hanya fokus ke nilai, jadi beban dong. Kalau dapat nilai jelek, aduh gimana nih, aduh, dan lainnya. Tapi ketika si guru ini udah mulai ngajak aku berpikir kenapa harus membaca, kenapa sih harus belajar, itu justru membuat aku belajar itu udah kayak makanan sehari-hari kali ya. Sehingga kalau satu hari nggak belajar, kayak ada yang kurang. Nah, aku makanya bersyukur banget sih ketemu sama guru yang kayak gitu, ngasih tahu. Jadi, kamu tuh belajar apa sih yang dicari kayak gitu. Kalau misalnya nilai ya paling sampai kamu lulus SMA selesai, kamu nggak akan tertarik lagi untuk baca buku. Tapi dia ngajarin dari mulai baca buku, analisis, diskusi yang akhirnya membentuk aku sekarang sih. Itu bersyukur banget dapet guru yang kayak gitu. Itu sebenarnya susah banget sih Kak untuk kita sebagai pengajar bisa menanamkan rasa kecintaan itu dulu sama belajar itu tuh Iya, berat Kak. banget, banget, banget. Aku aja awalnya ya, karena aku tuh suka baca novel. Nah, pelan-pelan tuh aku disajin kayak seri
apa ya, jadi dulu tuh ada kayak komik-komik peradaban dunia, itu salah satunya, dimulai dari situ dulu tuh. Jadi komik-komik yang gak hanya sekedar cerita-cerita aja, tapi ada ilmu pengetahuannya di sana. Awalnya dari situ, wah enak ya, kok lama-lama ketagihan ya, oh seru ya, mulai deh ke buku-buku yang agak berat, terus lama-lama akhirnya sampai sekarang, kayak baca jadi kayak sebuah kebiasaan. Itu penting banget ternyata, baru aku sadarin juga. Oke Kak, tadi kita udah ngomongin guru favorit versi Kakak nih. Nah tapi menurut Kakak sendiri secara karakteristik itu sebenarnya sosok guru yang bisa disebut sebagai guru yang baik tuh kriterianya gimana sih Kak, terutama di era ini? Iya, kalau buat aku guru yang terus mau belajar ya, mau belajar nggak hanya fokus ke rutinitas, karena rutinitas itu sangat membahayakan seorang guru. Yang kedua, dia mau kenal siswanya siapa. Jadi nggak sekedar hanya menggugurkan tanggung jawab, tapi dia juga punya kewajiban untuk mengenal anak-anak yang dia ajar. Karena kedekatan emosionalnya bisa dibangun dan juga kedekatan intelektualnya akan mengikuti kayak gitu. Oke, karena waktu kita ternyata udah nggak banyak lagi Kak. Ini terakhir deh aku nanya sama Kakak, nggak apa-apa ya? Ini ada nggak sih pesan-pesan atau harapan yang pengen Kakak sampaikan ke kita generasi muda, generasi milenial, post milenial untuk kita siap nih menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan di era sekarang? Kalau buat aku paling pertama kita tuh harus terus mau belajar. Belajar, kedua mau terus membuka diri terhadap yang namanya perbedaan diskusi, karena dari diskusi biasanya ya kita belajar untuk menerima kalau kita salah, mau juga ngajarin kalau teman kita kurang tepat. Jadi bisa saling membangun, karena dari diskusi kita membentuk diri kita mengenal diri kita juga, seberapa oke kita mau menerima perbedaan, seberapa sadar kita mau meminta maaf kalau misalnya kita salah. Yang ketiga, paling penting tadi belajar, berdiskusi, yang paling penting lagi bersosialisasi dengan baik juga sih sama teman-teman sekitar. Jangan, ya ada yang anak introvert, ada extrovert, cuman lebih bisa membaur sama orang-orang sih. Oke, wah jawaban Kakak luar biasa banget nih Kak. Aku belajar banyak banget, terima kasih Kak buat hari ini. Buat segala jawaban, pencerahan, dan masukan yang udah Kakak bagi sama kita. Ini benar-benar aku yakin jadi pembelajaran yang berharga banget. Nggak cuma buat aku, tapi aku yakin juga buat semuanya. Tapi sayang banget nih, waktu kita udah habis, dan dengan selesainya pemaparan tadi, bincang-bincang kita, pemaparan materi, dan sesi tanya jawab barusan kita, maka sudah selesai juga rentetan acara kita pada siang hari ini. Gak kerasa banget, saking serunya waktu jalan cepet banget, tapi pastinya waktu yang udah berlalu juga bukan waktu yang terbuang sia-sia ya Kak ya. Iya, iya benar-benar Riza. Iya. Kalau gitu sekali lagi nih aku ucapin makasih banget buat Kak Ayu, sebesar-besarnya buat ilmu dan pengalaman yang udah Kakak bagiin ke kita. Sungguh ini kesempatan yang luar biasa banget buat kita bisa belajar banyak kali ini. Juga untuk keikutsertaan para peserta, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Jangan lupa pantengin terus akun IG kita di @espola.id untuk info-info baru, termasuk kelas-kelas yang akan kita buka nih, dan nanti juga akan ada acara-acara lain di saat yang akan mendatang. Terakhir, jika ada salah dan hilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan acara ini dapat membawa manfaat dan pembelajaran bagi kita semua. Dengan ini saya Nurul Iza dan segenap tim Espola pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.